poin-poinnya. Ya kan? Apakah instruksi gubernur atau SKB 2 menteri itu nih. Ini ya. Nah, ini dia. Yang lebih jelas nih. Mereka pendirian rumah ibadah. Mereka tidak terpenuhi, tahu-tahu ada IMB. Ya kan? Kita tekan wali kota, kenapa kok bisa dapat? Kenapa kok bisa dapat ini IMB bisa dikeluarkan padahal persyaratan tidak dipenuhi? Ini mau dilanggar hukum ini atau ditegakkan khususnya SKB 2 menteri. Itu yang kita tekan. Wali kota bersembunyi di rekomendasi. Poin rekomendasi nomor 12. Apabila di kemudian hari ditemukan data-data yang tidak sesuai. Bersembunyi berdasar. Iya, artinya terselamatkan oleh poin ke-12 itu. Nah, yang kita tidak bisa nekan wali kota. Nih. Memang begini. Mana dia? Nah, ini nih. Nah, ini. Coba baca. Saya dulu mungkin yang hafal saya nanti. Poin ke-12. Apabila pemohon tidak mulia tidak berlaku lagi. ya, artinya apa? Apabila pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan gereja atas nama GKI Yasin Jabar seluas 1.720 terletak di Abdul Binu, Kecamatan Bogor Barat menimbulkan keresahan masyarakat, maka rekomendasi batal dengan sendirinya. Dasarnya itu tuh. Wali kota terselamatkan oleh poin ini. Kalau memang udah nggak sesuai dan menimbulkan keresahan, ya udah ini tinggal batal. Tapi kami nggak bisa nekan wali kota. Hak diskresi wali kota. Karena apa? Karena cuman bentuk keresahan batal dengan sendirinya, tidak berbunyi keras itu batal dengan sendirinya. Semu lah gitu. Akhirnya kita kawallah hukum itu yang Munir kata. Setelah divonis kita tekan, kita datang ke wali kota. Ini udah jelas buktinya. Maka dengan 3 dasar resistensi masyarakat, kemudian stabilitas keamanan dan vonis itulah wali kota akhirnya mencabut. Yang masalah di Ya MA. kan? Nah, sebentar. Tahun 2008 sebelum IMB dicabut, karena akan menimbulkan keresahan masyarakat yang begitu memuncak, saya pimpin. Belum ada for kami dulu. Kita datang ke wali kota. Wali kota lempar. Itu DTCKP, Dinas Tata Cipta Karya yang mengeluarkan pertamanan. Kita datang ke sana. Waktu itu Pak Yopi. Tapi Pak Yopi masa transisi karena mau pensiun, di-handle oleh Bu Erna. Kita bilang, ini membahayakan apabila tidak dibekukan. Maka dibekukan. Proses pembekuan itu dilakukan tanpa pertimbangan sisi hukum. Karena demi menyelamatkan tekanan masyarakat. Jujur, memang tekan masyarakat. Karena kalau enggak, bisa bakar-bakaran. Saya yang mimpin. Akhirnya dibekukan. Tanda tangannya Bu Erna waktu itu. Saya yang ngambil aslinya. Asli tanda tangan itu. Dengan dasar itu, maka dibekukan. Itulah yang mereka gugat Pemda ke Petun. Bukan IMB. karena secara administrasi juga. Digugat di Petun, disidangkan, bahkan banding, wali kota ditolak lagi PK sampai ke MA. Sehingga MA memenangkan. Tapi yang dimenangkan apa? Pembekuan itu. Karena yang Pembekuan IMB tadi, bahwa dibekukan tidak prosedural, yang mengeluarkan kepala dinas, tapi yang membekukan setingkat di bawahnya. Jadi cara pembekuan itu yang tidak prosedural. Bukan IMB-nya. Belum bicara IMB, pembekuannya. Jadi freeze become unfreeze, beku jadi cair lagi. Wali kota kalah. Wali kota melaksanakan putusan MA tanggal 8 Maret 2011 kemarin. Mana dia bu itunya? Putusan MA wali kota sudah laksana. Sudah. Anda tuh nggak sering nggak kontak saya sih, jadi nggak update. Ini dia. Kenal doang. Oh ya baru kenal ya. Komisi 3 DPR. Ini dia. Tanggal 8. Tanggal 8. Tanggalnya bawah belakang. Ya enggak. Ini kan? Oh ini yang 11. Ini yang 11. Nah ini. Pencabutan surat kepala dinas tata cahaya kota. Nah, ini pembekuan. Inilah putusan MA agar wali kota mencabut SK pembekuan ini. Oke. Dicabut oleh wali kota dengan. Nah, ini dia tanggal 8 Maret 2011. Ini sudah ditunjukkan ke Komisi 3. Sudah berlaku. Karena wali kota diundang
oleh Komisi 3 untuk menanyakan. Mereka mengadukan. GKI mengadukan bahwa wali kota tidak mengikuti putusan MA. Ya. Itu hanya rekayasa mereka. Karena mereka tidak mau kita berbicara hukum. Dia anggap bahwa MA ini dewa yang harus diikuti putusannya. Betul, diikuti wali kota putusannya. Pencairan pembekuan. Menkumham juga Berarti sudah sudah tidak cair, Sudah tidak beku. Sudah berlaku Ada lagi. Sudah berlaku lagi, pada ya. tanggal 8. Oke? 3 hari itu berlaku. 3 hari setelah itu wali kota mencabut. Hmm. Mencabut ini ranah hukum yang berbeda. Ini dalam rangka mengikuti putusan MA. Sementara ini terbuktinya dengan 3 pertimbangan tadi: stabilitas keamanan, resistensi warga, dan terbuktinya vonis pelanggaran tadi Munir Karta. Akhirnya dicabut. Akhirnya dicabut. Tapi mereka nggak menyuarakan ini. Yang selalu disuarakan wali kota melanggar putusan MA, tidak mengikuti putusan MA. Itu aja. Kemanapun itu yang bilang. Bahkan termasuk ombudsman. Ya. Mereka beritahukan bahwa wali kota melanggar, wali kota tidak mengikuti putusan MA. Ombudsman tanpa pikir panjang dia lihat, oh benar wali kota buat putusan. Padahal mereka itu dibohongin oleh GKI. Ombudsman tidak dapat surat yang pertama itu ya. Harusnya dapat loh. Harusnya dapat. Wali kota aja udah dipanggil kok. Kan akhirnya ombudsman itu sudah rapat dengan wali kota dan Menko Polhukam. Dan disepakati bahwa ini murni masalah hukum. Oke. Ini ranahnya wali kota kan. Silakan wali kota diselesaikan di tingkat lokal. Oke. Sudah. Wali kota sudah menyelesaikan, selesai. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap berkuar-kuar di tingkat Dan dunia. memang informasi dari wali kota juga ombudsman ketika itu dimaki-maki sama Menko. Ya Menko Polhukam. Karena mencampuri mencampuri. urusan lokal. Dan itu sudah diomelin sama silakan nanti konferensi. Dan putusan terakhir Menko Polhukam menyerahkan kepada Ini keputusan sudah wali benar. kota, ini sudah benar, silakan lakukan tingkat lokal. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mengabar-abarkan. Sekarang yang terbaru apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh GKI. Ini putusan si Munir, apa yang dilakukan oleh Munir, ini nggak berhubungan dengan IMB. Karena kami tidak memakai apa hasil kerjanya Munir. Tidak kami gunakan dalam pengajuan IMB. Padahal kata dia. Padahal salah satu persyaratan ini tadi yang coret-coret tadi. Nah, di silang ini nih sesuai tata guna tata ruang. Ini awalnya untuk perumahan. Mereka rubah untuk rumah Gereja. ibadah. Oke? Untuk perubahan ini menggunakan Surat ini. data persetujuan warga tahun 2006 tanggal 8 dan 15. Ini nggak pernah dikeluarkan sama pihak gereja dijelaskan. Ini nggak pernah jelasin bahwa kami tidak. Padahal mereka itu orang baru. Kita dari tahun 2002 ngikutin ini. Itu Bona Sigalingging itu orang baru yang nggak tahu, bahkan mungkin Anda tahu ya kalau gereja itu dedengkot-dedengkotnya tahu semua. Tapi ke bawahnya nggak dikasih tahu, yang kira-kira membahayakan mereka nggak dikasih tahu. Jadi seolah-olah jamaatnya merasa bahwa mereka benar. Yang mengatakan ini adalah salah satu jamaatnya yang juga teman saya. Tidak tahu. Kami nggak tahu, saya jelasin. Kami tahunya bahwa begini-begini. Nah itulah dia, termasuk si Bona Sigalingging. Ada sesuatu yang disembunyikan ini. Ataupun dia tahu tapi sengaja nih, masyarakat nggak tahu. Kami punya data lengkap semua. Di bawah di sini berbunyi ya bahwa ini tata guna tata ruang perubahan ini menggunakan Persyaratan IMB itu yang dimasukkan tanggal 8 bulan 1 tahun 2006 dan 15 bulan 1 2006. Hanya ini yang dipenuhin. tanpa ini IMB nggak bisa diajukan. Ini berarti yang sudah dipenuhi yang mana? Hanya ini. Ada dari ini. Yang lain Dan nggak ini dipenuhi. juga- Ya sama ini ya. Izin dari masyarakat. Nah, Tapi izin ada tadi pun indikasi. dipalsukan. Tapi indikasi ini kita waktu itu buat sebelum terbukti kan. Masih kita sebut indikasi. Setelah terbukti jelas dia cuma penuhi ini. Tapi ini pun Nggak diakuin. mereka nggak ngakuin. Kalau mereka nggak ngakuin berarti semua nggak terpenuhi dong. Penuhi. Nggak ada. Ini juga satu yang nggak ada, dari MUI juga nggak ada. Nah, Lanjutkan di wawancara. ya Biar nggak silakan. dua kali. Oh benar. Ya intinya kan selama ini politikus dibohongi. Wartawan juga sama. Kita nggak dibohongi kok Pak. Bukan Kita nggak dibohongin. bangsa. Karena gini, Nggak selama ini. yang disampaikan Ya, yang itu disampaikan kan nggak sepenuhnya apa yang seperti kita punya data itu Iya. Mas. Jadi Karena gini kalau loh, yang poinnya, Mas. didapatkan masyarakat tuh ya, kalau yang diberitakan di TV itu
Ini Sarah aja. Nah, poinnya tadi saya mau mengatakan jangan dibawa ke SARA, ini hukum. Inilah pengen pembuktian. Ini media Itulah untuk Anda, untuk apa? kami memberikan yang menyeluruh. Ya, coverage informasi. Kelakuannya media itu. Kemarin tuh Metro TV itu hampir Hampir hancur ke- mobilnya. Malah kita Hampir angkat. digebukin itu. Sembunyikan, karena selalu memberitakan yang nggak benar gitu. Kalau di Iya. sini mobilnya umpetin aja ya gitu. Nah, belakangan udah bener. Kita malah Bener. bilangin kalau bisa mobil jangan ditaruh di sini. Positive thinking bahwa mereka itu belum punya waktu. Ya. Sekarang kalian udah punya waktu. Kalau kami memang khusus untuk program 1 Ya. jam yang bisa lebih mendalam lagi. Oke, ya. Khusus 1 jam ini. Kapan di Minggu depan. Oke. Di sini kalau gue. Kira-kira ada editan nggak? Ada editan. Terus Ini langsung tidak ada editan ini. Edit dulu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak mau berhenti, mau cut dulu nggak apa-apa. Nggak, bukan, maksudnya pada saat pada penayangan. saat penayangan pure yang kita bicara ini atau ada editan? Takutnya gini Mas, dari cerita yang kita berikan misalkan dari Pak Iman atau saya tiba-tiba yang mesti disampaikan ke masyarakat tiba-tiba kok nggak ada gitu. Ya, Mas, kalau saran saya sih Bicara- selengkap-lengkapnya gitu. Biar Bicara apa adanya ya, makanya Kadang-kadang gini, kita loh, buat video. ini kan continue terus bersambung. Ketika dipotong dikit, dia akan berubah. Iya. Nanti beda. Pak Iman katanya mau di sini, Pak. Ini. Di sini. Senin aja ini. Ini kan teknis nih.